perkenalkan nama aku Sandra J. Tambubolon. Aku dari Prodi Pendidikan Sosiologi asal Universitas Negeri Padang. Nah, untuk saya memilih Universitas Negeri Padang ini sendiri itu, asalnya itu gara-gara waktu kelas 2 SMA, kami itu di SMA itu ada study tour pergi ke Sumbar. Nah, waktu hari kedua itu kami tuh melewati Universitas Negeri Padang, baru tuh kayak teman-teman tuh pada bilang kayak, ih Universitas Negeri Padang UNP, kayak gitu. Baru tuh saya tuh nggak sempat ngeliat kan, dan kepo nih, apa sih UNP tuh, aku searching-searching, baru tuh ternyata di situ tuh kayak ada jurusan yang memang aku pingin, yang aku minatin gitu. Jadi dari situ tuh aku jadiin target untuk tujuan kayak gitu, dan ya ternyata beneran bisa di UNP. Saya masuk UNP ini kebetulan lewat jalur SNBP, dan kenapa memilih ini karena saya merupakan salah satu siswa eligible, jadi saya berhak untuk mendaftar di sini melalui jalur SNBP. Nah, untuk skor UTBK masuk pendidikan sosiologi itu tadi saya searching di Google tuh sekitar 640-an gitu. Saya dari jurusan pendidikan sosiologi. Kenapa saya memilih jurusan pendidikan sosiologi itu, yang satu tuh karena dulu waktu di SMA saya suka dengan pelajaran sosiologi. Yang kedua itu dikarenakan melihat guru sih. Waktu saya SMA itu guru sosiologi itu bukan dari jurusan pendidikan sosiologi. Baru saya juga ada nanya-nanya nih sama guru itu, baru katanya memang di kebetulan untuk di SIA itu sendiri, di tempat saya asal itu, bahwa rata-rata guru sosiologi itu bukan berasal dari pendidikan sosiologi. Jadi saya rasa saya untuk masuk sini tuh punya peluang besar untuk jadi guru sosiologi di daerah saya, gitu Bang. Untuk dosen sendiri di jurusan saya itu sebenarnya tuh asik-asik semua, tapi tuh mereka tuh lebih tegas aja sih Bang. Dan mereka tuh juga yang kalau memberi tugas itu sebenarnya yang sesuai banget sama kemampuan mahasiswanya. Baru tuh nggak pernah memberikan tugas kalau misalnya tuh tidak dibimbing. Jadi tuh bakalan ada sesi bimbingan kayak gitu. Apalagi kami kan di setiap akhir semester itu ada yang namanya riset kayak gitu. Dan waktu meriset itu kayak untuk menanya ke dosen tuh mudah karena bakalan direspon dengan baik kayak gitu. Dan kalau misalnya tidak, misalnya dosennya sibuk nih, ada asisten dosen yang selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Baru kayak misalnya mau bimbingan tuh juga gampang. Gampang, yang penting tuh bisa komunikasi aja dengan dosennya kayak gitu Bang. Dan untuk beberapa dosen nih saya udah ada yang dekat, dan mereka tuh bener-bener kalau misalnya ada apa-apa tuh kayak diayomi banget kayak gitu. Dan saya juga ada sempat beberapa mengikuti perlombaan tuh kayak selalu iya hari ini gini kayak selalu diberikan arahan terus kayak gitu Bang. Nah, untuk dosen muda sendiri di jurusan saya itu cukup banyak. Dan untuk dosen-dosen mudanya itu walaupun mereka masih muda tuh mereka tuh tetap profesional gitu, dan mereka tuh juga asik-asik kalau misalnya di luar mata kuliah Bang, tapi ya kalau memang lagi di dalam kelas ya mereka benar-benar serius gitu. Dan mereka juga yang tidak mereka juga tidak pernah tidak memberatkan mahasiswanya gitu Bang, yang muda-muda. Biasanya juga mereka tuh lebih suka dengan keterbukaan mahasiswa-mahasiswanya. Nah, untuk pertemanan saya sendiri di prodi pendidikan sosiologi itu sangat baik, dan mereka tuh memang teman-teman yang sangat merangkul juga, Bang. Baru tuh kalau misalnya ada informasi ataupun ada kegiatan itu biasanya
mereka tuh cepet banget menginformasikannya di grup kayak gitu. Dan pernah waktu tuh saya ada ketinggalan tugas gitu, dan mereka tuh kayak yang udah yuk aku bantuin ngambil ke kos gitu, dan mereka tuh yang wow, the best banget kayak gitu Bang. Nah, di sosiologi itu sebenarnya mempelajarin tentang masyarakat, tentang struktur, tentang hal-hal yang mencangkup bagaimana masyarakat tersebut itu bisa bertahan begitu. Masyarakat itu bisa dikaji melalui metode-metode gitu Abang. Dan pendidikan sosiologi ini juga mengajarin bagaimana sih kita bisa menjadi guru sosiologi yang baik gitu. Nah, untuk setelah saya baru 2 semester di Prodi Pendidikan Sosiologi, mungkin mata kuliah yang saya suka itu adalah masalah sosial. Karena kayak materinya itu menurut saya mudah untuk dipahamin, karena juga masalah sosial ini kan sering juga ada di sekitaran kita. Jadi tuh lebih mudah bagaimana sih dan apa sih sebenarnya yang menjadi masalah nih, kenapa adanya masalah sosial gitu, Bang. Jadi lebih mudah untuk dimengerti juga mata kuliahnya. Untuk sejauh ini, karena saya juga masih semester 2, jadi saya belum menemukan nih mata kuliah di Prodi Pendidikan Sosiologi yang sulit menurut saya. Karena juga semua mata kuliah itu udah selesai, jadi nggak ada yang sulit kayak gitu, Bang. Nah, sebenarnya orang-orang di sekitar saya sendiri itu banyak yang tidak tahu sih terhadap pendidikan sosiologi. Baru kalau misalnya saya bilang saya itu dari pendidikan sosiologi itu, mereka taunya kalau saya itu cuma akan menjadi guru kayak gitu. Dan mereka juga kurang paham sebenarnya orang-orang sekitar saya tentang apa sih sosiologi, dan sebenarnya sosiologi mengkaji apa itu sebenarnya mereka kurang tahu. Jadi mereka tuh nggak terlalu gimana-gimana terhadap kalau misalnya nggak punya terlalu banyak pandangan terhadap anak sosiologi itu bagaimana, karena yang mereka tahu bahwa sebenarnya anak sosiologi pendidikan sosiologi ini bakalan menjadi guru kayak gitu aja sih Bang. Nah, untuk pengalaman yang menyenangkan di pendidikan sosiologi ini, yang pertama itu walaupun saya minoritas di sini, tapi tuh saya nggak pernah dikucilin. Itu yang pertama tuh yang membuat suatu kebanggaan juga. Berarti kayak walaupun di sini mayoritasnya, saya bukan mayoritas, tapi itu tuh saya diterima begitu Bang. Nah, yang kedua itu ya itu pertemanan saya yang menurut saya untuk sampai saat ini tuh masih positif banget dan membuat saya tuh untuk semangat untuk kuliah. Yang ketiga itu tadi juga dosennya tuh yang tidak mempersulitkan mahasiswanya sejauh ini saya menjadi mahasiswa di sini. Baru itu di organisasi juga saya dipercayain gitu, dan itu membuat saya jadi bangga dan hal itu menyenangkan menurut saya. Nah, untuk pengalaman yang kurang menyenangkan itu mungkin waktu saya melakukan mini riset, dan itu tuh kayak sulit banget tuh mencari narasumber. Nanti kalau misalnya udah jumpa narasumber yang pas dengan penelitiannya, ternyata tiba-tiba dia tidak mau kayak gitu tuh, kayak hal itu tuh harus membuat muter otak gimana. Kadang tuh kayak sampai berhari-hari itu gak nemu nih narasumber yang pas, dan kalaupun ada yang pas ya tuh tidak mau kayak gitu. Dan itu salah satu pengalaman yang tidak baik kayak gitu di sini. Baru tuh untuk pengalaman yang tidak baik selanjutnya itu mungkin waktu itu saya ada ikut ke ikut kepanitiaan, dan di kepanitiaan itu tuh ada koornya tuh kayak
kayak niat nggak niat, jadi kayak hilang timbul, dia tuh kayak membuat kinerja kami dalam satu divisi itu tuh benar-benar hancur, nggak tahu gimana. Dan sebenarnya di acaranya itu bagus, itu kami divisi kami, tapi itu kayak kurang maksimal banget hasilnya kayak gitu. Tuh dikarenakan ada koor kami yang menghilang, tiba-tiba datang lagi kayak gitu. Dan itu jadi sempat perbincangan yang sangat apa di kepanitiaan itu gitu, Pak. Untuk biaya kuliah itu sendiri sebenarnya saya kurang paham karena kebetulan saya anak beasiswa KIP. Jadi untuk uang itu tidak tahu, tapi setahu saya bahwa uang semester saya itu ada di 3 jutaan gitu, dan itu menurut saya untuk menjadi mahasiswa di UNP, suatu univ yang terkenal gitu, itu menurut saya tergolong masih tergolong gimana ya ngomongnya, tergolong standar. Nah, jadi nggak yang terlalu mahal banget kayak gitu. Dan kami juga nggak, waktu perkuliahan gitu juga tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya-biaya juga sih di waktu menjalani semester-semesternya. Palingan waktu menjalanin akhir semester itu, waktu mini riset itu yang mungkin lumayan karena harus mengunjungi suatu tempat, harus belum lagi mau nge-up jurnalnya kayak gitu. Itu mungkin di situ baru ada beberapa pengeluaran, tapi selebihnya masih aman, Bang. Nah, untuk jurusan sosiologi sendiri, kalau misalnya kita udah lulus nih, itu yang pertama bisa jadi guru, yang kedua bisa jadi sosiolog, baru bisa jadi jurnalistik juga bisa, baru bisa jadi konsultan juga bisa, ataupun uh, bisa menjadi pengembang kebijakan. Dan sebenarnya masih banyak lagi, bisa kita kerja di kantoran juga bisa, pokoknya banyak. Nah, untuk saya sendiri selesai lulus S1 Pendidikan Sosiologi ini, saya bakalan ngikutin program PPG dulu, karena sebenarnya kita tahu tuh sekarang menjadi guru harus punya itu dulu kan, harus lulusan PPG. Baru tuh setelah itu baru jadi guru. Nah, untuk kalian yang mau masuk jurusan pendidikan sosiologi itu, yang pertama itu kalian harus kuat-kuatin mental dulu sebelum masuk ke sini. Dan jangan berpikiran kalau misalnya waktu SMA tuh kayak mata pelajarannya itu gampang, jadi tuh kayak gampang-gampang aja di perkuliahan. Sebenarnya kan di kuliah ini kita bakal mempelajarin lebih dalam juga, lebih kompleks juga. Jadi harus siap-siapin mental untuk menerima itu. Baru banyak-banyak baca buku biar waktu kuliah tuh nggak langsung shock banget kayak gitu, karena uh, buku-buku pendidikan sosiologi prodinya tuh lumayan tebel-tebel, jadi kayak bakalan ngebuat kita tuh harus bisa nih untuk baca banyak gitu. Dan mungkin untuk yang mau masuk jurusan pendidikan sosiologi itu semangat, pasti kalian bisa masuk ke sini.